Skadron agresor Rusia baru-baru ini menerima pengiriman Su-35S pertamanya, salah satu jet tempur paling canggih dalam layanan garis depan dengan pasukan Dirgantara Rusia atau VKS. Pengalaman dari konflik saat ini di Ukraina menunjukkan bahwa perombakan kemampuan pelatihan tempur udara VKS sangat dibutuhkan, dan Su-35S sekarang diharapkan dapat membantu mencapai tujuan itu. Menurut laporan The War Zone, 3 jet tempur Su-35S yang baru dibuat meninggalkan lapangan terbang pabrik Sukhoi di Komsomolsk-on-Amur di timur jauh Rusia pada 9 September 2022 lalu. Keesokan harinya setelah 3 persinggahan, mereka mendarat di Pripolsky di wilayah Astrakhan, Rusia Selatan setelah menempuh jarak sekitar 3.850 mil. United Aircraft Corporation, organisasi induk yang bertanggung jawab atas Sukhoi, secara resmi mengumumkan pengiriman 3 pesawat ke Kementerian Pertahanan Rusia. Mereka menyatakan telah menyelesaikan implementasi kontrak ketiga untuk pesawat tempur ini. Sebelum akhir tahun ini, pabrik juga akan mengirimkan jet Su-35S pertama ke Kementerian Pertahanan di bawah kontrak keempat. Pangkalan udara Pripolsky di dekat kota Astrakhan adalah pangkalan pusat pelatihan tempur dan aplikasi tempur Angkatan Udara ke-185. Ini adalah satu-satunya skadron jet tempur Rusia yang bertugas untuk mereplikasi kondisi pertempuran dan memberikan pelatihan realistis dalam taktik tempur untuk pilot dan unit pertahanan udara lainnya. Komponen udara pusat ini adalah pusat pelatihan aplikasi tempur ke-116 dan inilah skadron agresor Rusia. Skadron agresor dirancang untuk melatih pilot dengan simulasi pertempuran udara yang realistis yang mencakup peralatan, taktik, dan teknik. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan penerbang garis depan untuk menghadapi jenis pertempuran yang mungkin mereka hadapi dalam pertempuran udara di dunia nyata. Hingga saat ini, pusat ke-116 telah menerbangkan pesawat tempur MiG-29 SMT. MiG-29 SMT adalah varian Fulcrum yang diperbaharui. VKS mendapat salah satu MiG-29 dari pesawat pesanan milik Aljazair yang membatalkan pesanannya. Rusia kemudian membuat batch lain MiG-29 SMT yang dibuat sesuai spesifikasi VKS. Selain unit agresor, ada juga pusat ke-185 yang bertanggung jawab atas lapangan tembak ke-67 di Asuluk 80 mil sebelah utara Astrakhan, bersama dengan sejumlah unit lain di sana. Pusat pelatihan rudal permukaan ke udara ke-42, radar dan unit radio dan situs peluncuran stasiun kontrol untuk target udara. 2 area pelatihan lagi yaitu Mukor Kondui dan Telemba, keduanya terletak di dekat Chita, 2.860 mil jauhnya dari Astrakhan yang juga berada di bawah pusat ke-185. Selain itu, lapangan terbang di Pripolsky juga diketahui mengoperasikan 2 skadron pesawat tempur MiG-29 SMT. Jet MiG-29 Fulcrum pertama tiba di sana sejak tahun 1989. Tidak ada laporan bahwa pesawat dan awak dari pangkalan telah berpartisipasi dalam perang dengan Ukraina, tetapi tidak dapat dikesampingkan. Pada musim gugur 2017, MiG-29 dan awak pesawat dikerahkan ke Suriah untuk ambil bagian dalam operasi Rusia di sana. VKS saat ini mengoperasikan pesawat tempur Su-35S dalam 2 resimen di distrik militer timur dan 2 resimen di distrik militer barat. Pengiriman pesawat agresor baru tentu punya dampak positif bagi pilot VKS. Pasalnya pilot VKS punya jam terbang di bawah 100 jam dibandingkan rekan-rekan barat mereka. Kurangnya jam terbang ini juga berpengaruh pada misi mereka di Ukraina, hingga menyebabkan beberapa pesawat berhasil ditembak jatuh. Ironisnya, skadron pesawat tempur Rusia sampai saat ini memang masih kurang dalam jam terbang, di mana pilot yang paling tinggi jam terbangnya ada di pangkalan udara Pripolsky dengan lebih dari 120 jam terbang per tahun. Tetapi lewat kampanye militer Putin di Suriah, beberapa pilot VKS berhasil meningkatkan jam terbang mereka dengan terlibat pada 400 serangan di negara itu. Di era modern, kebutuhan pesawat agresor bagi Amerika dan Rusia bukan hanya soal berapa banyak jumlah pesawat yang bisa disimulasikan sebagai musuh, tetapi juga seberapa hebat pesawat itu. Sementara itu, Amerika sendiri telah memakai F-35 sebagai agresor, guna melatih pilotnya melawan pesawat siluman. Meski Rusia hanya memakai pesawat setengah siluman, tapi kemampuan Su-35 diharapkan bisa memberi gambaran realistis kepada pilot VKS tentang lawan-lawan di dunia nyata yang kelak dihadapi. Di sisi lain, datangnya Su-35 sebagai unit agresor bisa membantu menambah jam terbang para pilot jet tempur Rusia.